Sobat Ruang Hati, ketika kita menjalin hubungan dengan seseorang, ada banyak hal yang kita harapkan dari pasangan kita. Mulai dari kebersamaan yang menyenangkan, rasa saling memahami, hingga kepercayaan yang kokoh. Namun, terkadang ada situasi di mana harapan kita tidak sesuai dengan kenyataan. Pasangan kita melakukan hal-hal yang mengecewakan atau bahkan melukai hati kita. Dalam momen seperti itu, seringkali kita merasa tergoda untuk mencari tahu lebih dalam, untuk mencari alasan atau pembenaran atas perilaku yang tidak menyenangkan tersebut. Tetapi, apakah ini keputusan yang bijak? Apakah kita harus selalu mencari tahu segala sesuatu yang terjadi dalam hubungan kita? Ataukah ada kalanya kita perlu memilih untuk biarkan saja? Salah satu prinsip yang bisa kita pegang dalam menghadapi dinamika hubungan adalah jangan cari tahu, biarkan. Ini bukan berarti kita harus menutup mata terhadap kenyataan, tetapi lebih kepada mengatur cara kita merespons perilaku pasangan yang tidak sesuai harapan kita. Terkadang, terlalu banyak mencari tahu bisa membuat kita terjebak dalam spiral perasaan yang semakin buruk. Kita mungkin akan menemukan hal-hal yang lebih buruk, yang pada akhirnya hanya akan semakin membuat kita merasa kecewa. Oleh karena itu, belajar untuk menerima ketidaksempurnaan dan tidak terlalu mencari-cari kesalahan dapat membantu kita menjalani hubungan dengan lebih sehat dan damai. Namun bukan berarti kita harus menoleransi segala jenis perilaku yang tidak menghormati kita. Ada hal-hal yang ketika dilakukan pasangan sudah kelewatan dan tidak bisa lagi ditoleransi. Dalam konteks ini, kita harus tahu kapan saatnya untuk berhenti dan mengatakan bahwa kita tidak lagi bisa menerima perlakuan tersebut. Dalam hubungan yang sehat, kita memiliki hak untuk melindungi diri dan menjaga harga diri kita. Sebelum itu, bantu channel ini untuk terus berkembang dengan tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan pembahasan berikutnya. Karena segala sesuatunya kembali kepada hati, channel Ruang Hati. Dalam kehidupan berpasangan, rasa ingin tahu seringkali menjadi pemicu dari rasa cemas dan ketidakpercayaan. Ketika pasangan melakukan hal yang membuat kita merasa tidak nyaman atau tidak puas, kita mungkin merasa perlu untuk mencari tahu lebih lanjut. Kita mulai memeriksa pesan-pesan di ponselnya, menanyakan hal-hal yang tidak perlu, atau bahkan mengikuti jejak-jejaknya untuk memastikan apakah ada yang tidak beres. Seringkali, rasa ingin tahu ini datang dari ketakutan akan kehilangan atau kekecewaan. Kita takut jika kita tidak tahu apa yang sedang terjadi, maka kita akan tertinggal dan dikecewakan lebih lanjut. Namun, terlalu banyak mencari tahu bisa menjadi bumerang. Bahkan jika kita menemukan informasi yang kita cari, hasilnya seringkali tidak memuaskan dan justru menambah rasa sakit. Terkadang, kita tidak siap dengan apa yang kita temui, dan itu bisa mengubah cara kita melihat pasangan kita, bahkan merusak hubungan yang telah dibangun. Di sisi lain, jika kita tidak mencari tahu, kita memberikan ruang bagi pasangan kita untuk tetap menunjukkan kejujuran dan keterbukaan dengan cara yang lebih sehat. Kita memberi mereka kesempatan untuk memperbaiki diri tanpa merasa tertekan oleh dugaan atau kecurigaan yang berlebihan. Menghormati privasi pasangan dan tidak terus-menerus mencarinya adalah bentuk saling percaya. Rasa percaya ini adalah fondasi yang penting dalam sebuah hubungan yang sehat. Jika kita terus-menerus mencari tahu atau mengorek-ngorek informasi, kita justru menciptakan ketidaknyamanan yang tidak perlu. Alih-alih memperkuat hubungan, kita malah merusaknya. Mungkin saja pasangan kita tidak melakukan hal yang buruk, tetapi karena kecurigaan kita yang berlebihan, hubungan tersebut menjadi penuh ketegangan dan keraguan. Saat pasangan melakukan sesuatu yang tidak kita harapkan, seringkali kita ingin memberikan respons segera, entah itu dengan bertanya, menuntut penjelasan, atau bahkan melontarkan tuduhan. Namun tidak semua situasi membutuhkan reaksi langsung. Ada kalanya kita perlu memilih untuk biarkan sesuatu terjadi tanpa intervensi langsung.
memberikan ruang untuk pasangan kita berproses, mengatur perasaan mereka, atau bahkan memberikan waktu untuk mereka menyadari kesalahan mereka adalah hal yang penting. Memberikan ruang tidak berarti kita membiarkan mereka berbuat sesuka hati tanpa konsekuensi. Namun, itu berarti kita memilih untuk tidak merespons secara emosional atau impulsif ketika situasi itu baru saja terjadi. Kita mungkin merasa kecewa atau marah, tetapi memberi diri kita waktu untuk berpikir jernih akan membuat kita lebih siap untuk menghadapi masalah dengan kepala dingin. Selain itu, ada kalanya pasangan kita melakukan hal-hal yang mungkin tidak sepenuhnya buruk, tetapi kita merasa cemas atau tidak nyaman. Dalam situasi seperti ini, biarkanlah pasangan kita menjalani proses mereka sendiri tanpa campur tangan kita yang berlebihan. Setiap orang memiliki cara dan waktu mereka sendiri untuk menyelesaikan masalah atau konflik internal. Memaksa pasangan untuk berbicara atau bertindak sesuai dengan harapan kita mungkin malah menciptakan lebih banyak masalah. Biarkanlah mereka memiliki ruang untuk berefleksi dan memutuskan apa yang terbaik. Namun ada kalanya perilaku pasangan benar-benar sudah kelewatan, melewati batas yang dapat diterima dalam sebuah hubungan. Mungkin mereka telah melakukan sesuatu yang sangat menyakitkan atau bahkan merendahkan kita sebagai individu. Dalam situasi seperti ini, tinggalkan bisa menjadi pilihan yang bijak. Kelewatan dalam konteks ini tidak selalu berarti kekerasan fisik atau pengkhianatan besar seperti perselingkuhan, tetapi juga perilaku yang secara emosional atau psikologis mengganggu kesejahteraan kita. Contoh perilaku kelewatan yang pantas untuk ditinggalkan antara lain adalah ketika pasangan kita mulai mengabaikan kita secara terus-menerus, berbohong tentang hal-hal penting, atau memperlakukan kita dengan tidak hormat. Jika pasangan kita tidak pernah menunjukkan tanda-tanda perubahan, tidak mau berusaha untuk memperbaiki hubungan, atau bahkan sengaja membuat kita merasa kecil atau tidak berarti, maka saatnya untuk mempertimbangkan apakah hubungan ini masih layak dipertahankan. Perilaku manipulatif atau gaslighting juga merupakan contoh dari tindakan yang kelewatan. Jika pasangan kita berusaha mengubah persepsi kita terhadap kenyataan, atau membuat kita merasa tidak sah atas perasaan kita, itu adalah tanda bahwa hubungan tersebut sudah memasuki wilayah yang sangat merusak. Dalam situasi seperti ini, meskipun kita mungkin merasa sangat sulit untuk melepaskan, kita perlu menyadari bahwa kesehatan mental dan fisik kita jauh lebih berharga daripada tetap bertahan dalam hubungan yang toksik. Selain itu, kekerasan dalam bentuk apapun, baik fisik, verbal, maupun emosional, adalah jenis perilaku yang tidak bisa ditoleransi. Jika pasangan kita mulai menunjukkan tanda-tanda kekerasan atau agresi, bahkan sekalipun dalam situasi stres atau marah, itu adalah waktu yang tepat untuk meninggalkan hubungan tersebut. Kita tidak boleh merasa takut untuk melindungi diri kita, meskipun itu berarti harus melepaskan orang yang kita cintai. Tinggalkan bukan berarti kita harus berhenti mencintai atau membenci pasangan kita. Tinggalkan adalah langkah untuk menghargai diri kita sendiri dan memilih jalan yang lebih baik untuk masa depan kita. Kita memiliki hak untuk merasa aman, dihormati, dan dihargai dalam sebuah hubungan. Ketika pasangan kita melewati batas yang kita anggap tidak dapat diterima, kita harus berani untuk mengambil keputusan yang sulit, yaitu meninggalkan hubungan tersebut. Meninggalkan bukanlah hal yang mudah. Kita mungkin merasa bingung, takut, atau bahkan merasa bersalah. Tetapi, kita harus ingat bahwa melindungi diri sendiri adalah prioritas utama. Setiap orang berhak untuk berada dalam hubungan yang saling mendukung, di mana kebahagiaan dan kesejahteraan emosional keduanya dihargai. Ada kalanya kita perlu mengingatkan diri kita bahwa berdiam dalam hubungan yang menyakitkan atau merusak tidak akan membawa kita menuju kebahagiaan. Tinggalkanlah hubungan yang sudah tidak sehat, karena dengan itu kita memberikan diri kita kesempatan untuk tumbuh dan menemukan kebahagiaan sejati, baik itu dengan diri sendiri atau dengan pasangan yang lebih menghargai dan mencintai kita sebagaimana adanya.
Sobat Ruang Hati, hubungan adalah perjalanan yang penuh dengan dinamika dan tantangan. Tidak semua momen berjalan mulus dan seringkali kita dihadapkan pada pilihan sulit. Di satu sisi, kita diajarkan untuk menjaga kepercayaan, memberi ruang, dan menghargai pasangan kita. Di sisi lain, kita juga harus tahu kapan harus berhenti, kapan perilaku pasangan sudah kelewatan dan tidak bisa lagi ditoleransi. Jangan cari tahu secara berlebihan. Biarkan pasangan memiliki ruang untuk menjadi diri mereka sendiri, tetapi juga berani meninggalkan ketika hal-hal sudah tidak dapat diterima. Hidup ini terlalu singkat untuk terus tinggal dalam hubungan yang merugikan kita. Ingatlah bahwa kita berhak untuk bahagia, dihargai, dan diperlakukan dengan baik. Jika ada perilaku yang sudah kelewatan, tinggalkanlah dan percayalah bahwa di luar sana ada kesempatan yang lebih baik untuk menemukan cinta yang lebih sehat dan saling mendukung.